Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Sebagaimana biasa kita masuk pada halaqah tarbiyah kita, dan tentu ini merupakan salah satu sarana untuk mengistiqomahkan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga semangat juang kita ya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa pekan keempat ini pembahasannya adalah tentang tazkiyatun nafs yang berkaitan dengan konsep penyucian diri yang diambil dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Syekh Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masuk pada seperempat yang kedua. Ya, kitab ini terdiri dari 4/4, ya, 4/4, ya. Dan sekarang kita masuk pada seperempat yang kedua kalau tidak salah, tentang ajaib al-qulub. Ya. Afwan. Ya. Ini tadi saya ya. Oh ya, ini tentang Afwan. Oh ya, ini rubu' al-muhlikat, ya. Rubu' al-thalith minal kitab. Jadi ini seperempat ketiga. Seperempat pertama, seperempat kedua, dan seperempat ketiga. Jadi kita masuk pada seperempat ketiga, yaitu tentang al-muhlikat. Al-muhlikat yakni sesuatu yang membinasakan. Ya, sesuatu yang membinasakan. Ya. Dan terus kalian ini terdiri dari beberapa pasal, ya. Ya. Pembahasan kita tentang ajaibu al-qulub, keajaiban-keajaiban hati. Ya, keajaiban-keajaiban hati. Syekh mengatakan, ketahuilah bahwa sesuatu yang paling mulia pada seseorang itu adalah hatinya. Ya. Karena hatilah yang mengetahui al-alim billah, yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini, ya, yang bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Al-amilu lahu, yang beramal karenanya, dan yang berjalan menuju kepadanya. Ya, as-sa'i ilaihi.
yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muqarrib wal mukashif bima indahu. Hatilah yang bisa mendekatkan dan menyingkap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal jawarihu atba'un wa khuddam. Atba'u wa khuddam. Adapun anggota tubuh merupakan pengikut dan pelayan, ya, pelayan bagi hati. Yastakhdimuha istikhdamal muluki lil abid. Ya, hati menggunakan anggota tubuh itu seperti seorang raja memanfaatkan budaknya. Ya, jadi hati ini ibarat raja. Ya, makanya kalau raja itu baik, maka bala tentaranya akan baik. Sebagaimana hati ketika dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Baik. Wa man arafa qalbahu arafa rabbahu. Di sini Syekh mengatakan siapa yang mengenal hatinya, maka dia mengenal Tuhannya. Wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Kebanyakan manusia itu jahil, bodoh terhadap hati mereka dan jiwa mereka. Allahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah lah yang memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Wa hailulatuhu ayyamna'hu min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Di antara bentuk Allah SWT memisahkan antara seorang dengan hambanya, seseorang dengan hatinya adalah ketika Allah menghalangi hatinya untuk mengenal Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'rifatul qalbi wa sifat wa fa ma'rifatul qalbi wa sifatihi asluddin wa asasu tariqis salikin. Syekh mengatakan mengetahui hati dan sifat-sifatnya merupakan prinsip dalam agama, pondasi dalam agama. Wa asasu tariqis salikin. Dia merupakan dasar, ya, jalan bagi orang-orang yang lewat, ya, orang-orang yang melalui jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk pada pasal yang pertama. Ya, pasal yang pertama. Tadi itu merupakan pengantarnya. Ya. Yang pertama, al-qalbu wa himayatuhu min wasawisis syaitan. Hati dan bentengnya dari bisikan syaitan. Ya. Hati dan pembentengannya. Ya, himayatuhu, pembentengan atau penjagaan dari bisikan-bisikan syaitan. Syekh mengatakan, i'lam annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda. Ketahuilah bahwa hati itu, ya, asal penciptaannya dia menerima petunjuk. Jadi hati itu asalnya menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bima wada'a fihi minasyahwati wal hawa. Ya. Dan dia juga menerima, ya, apa yang diletakkan padanya berupa syahwat dan keinginan hawa nafsu, ya, syahwat dan hawa nafsu. Ma'ilun an dzalik, ya, dia berpaling dari syahwatnya itu. Wat tatarudu fihi baina jundail malaikati wasyayatin daimun, ya, pertengkaran atau kontradiktif, ya, antara tentara malaikat, ya, dengan tentara syaitan itu terus berlangsung, ya. Jadi pertentangan dan peperangan, ya, permusuhan antara tentara malaikat dengan tentara syaitan itu terus berlangsung.
ila ayyam fatihal qalbu li ahadima, sampai hati itu membuka untuk salah satunya, ya. Jadi dia dibukakan untuk yang mana? Untuk tentara syaitan atau tentara dari kalangan para malaikat, ya, tentara Allah dari kalangan para malaikat. Fayatamakkan wa yastautin, sehingga itulah yang bisa menempati hati itu. Ya, jadi salah satu darinya lah yang menempati hati itu. Wa yakunu ijtiyaz ats-tsani ikhtilasan. Ya. Dan ketika salah satunya sudah menguasai, maka yang lainnya itu menjadi tersingkirkan, sebagaimana firman Allah, min syarri al-waswasi al-khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan yang tersembunyi. Wa huwa alladzi dzukirallahu khanasa. Nama komunitasnya apa? Komunitas. Ya. Ya. Itulah yang ketika nama Allah disebut, maka dia akan bersembunyi. Wa idza waqa'atil ghaflatu imbasat. Kalau terjadi kelalaian dalam hati, maka dia mulai muncul kembali. Wala yatrudu jundas syayatin minal qalbi illa dzikrullahi ta'ala. Tidak ada yang bisa menyingkirkan tentara syaitan dari hati kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la qarara lahu ma'adzikri, karena tidak ada tempat bagi syaitan, ya, ketika hati itu selalu berzikir, ya. Ketika hati selalu berzikir, maka tidak ada tempat bagi syaitan. Wa'lam anna mathalal qalbi kamathali hisnin. Ketahuilah bahwa perumpamaan hati itu seperti benteng. Wa syaitanu aduun, dan syaitan adalah musuh. Yuridu ayyadkhula al-hisna, dia ingin menembus benteng tersebut. Wa yamlikuhu, dan ingin menguasainya. Wa yastauli alaihi, dan ingin memiliki dan menguasainya. Wala yumkinu hifdzal hisni illa bihirasati abwabihi, dan tidak mungkin, ya, kita bisa menjaga benteng itu kecuali dengan menjaga pintunya, ya, menjaga pintu-pintu benteng tersebut. Wala yaqdiru ala hirasati abwabihi man la yarifuha, sementara tidak akan ada orang yang mampu menjaga, ya, pintu gerbang benteng-benteng tersebut kecuali yang tahu pintunya, ya, yang mengetahui pintunya, ya. Wala yatawassalu ila daf'i syaitan illa bima'rifati madakhilihi, dan orang tidak akan sampai melawan, ya, membentengi syaitan, ya, membentengi diri dari syaitan kecuali dengan mengenal pintu-pintu masuknya, ya, pintu-pintu masuknya syaitan. Wa madakhilu syaitan wa abwabuhu sifatul abdi. Lalu apa itu pintu-pintu syaitan? Tempat masuk dan pintu gerbangnya adalah sifat dari seorang hamba tadi. Wahya katsiratun, dan tentu sifat hamba itu sangat banyak. Illa anna nushiru ila al-abwabil azimati al-jariyati majrad durubi allati la tadiqu an kathrati junudis syaitan. Ya. Hanya saja kami, kata beliau, akan memberikan isyarat kepada pintu-pintu yang besar, ya, al-jariyah, yang terus berjalan, majrad durubi allati la tadiqu an kathrati junudis syaitan, yang tidak mungkin dia sempit, ya, dengan banyaknya tentara-tentara syaitan, ya. Artinya Syekh ingin menjelaskan beberapa pintu masuknya syaitan, yang mana
dia akan meluas, ya, ketika walaupun banyak tentara syaitan yang memasukinya. Kalau pintu itu ada, maka dia akan masuk, ya, syaitan akan masuk. Apa pintu-pintunya? Eh, Beliau mengatakan famin au abwabil azimah. Di antara pintu yang besar, ya, tempat masuknya syaitan adalah yang pertama al-hasadu, hasad. Yang kedua al-hirsu, ya, ketamakan. Ya. Famata kana al-abdu harisan ala syai'in, ketika seseorang itu tamak terhadap sesuatu, a'mahu hirsuhu wa asammahu, maka ketamakannya itulah yang membuat dia buta dan tuli. Wa ghatta nura basiratihi allati ya'rifu biha madakhil syaitan. Ya. Dan akan tertutup, ya, cahaya hatinya, cahaya penglihatannya yang dengannya dia bisa mengenal pintu-pintu masuknya syaitan. Ya. Jadi ketamakan itu bisa membuat seseorang terhalangi, ya, untuk memiliki cahaya hatinya. Yang mana cahaya hati itu bisa membuat seseorang bisa mengenal, ya, bisa mengenal pintu masuknya syaitan. Ya. Baik. Wa kadzalika idza kana hasudan. Demikian pun ketika seseorang itu menjadi orang yang hasad. Ya, hasud itu artinya banyak hasadnya. Ya. Fa yajidu syaitan hina idzin fursah. Dengan demikian, syaitan memiliki tempat, ya, memiliki tempat, ya, untuk bisa masuk ke dalam hati seseorang. Fayahsunu indal harisi kullama yusiluhu ila syahwati. Maka semua apa yang membuat seseorang, ya, orang yang tamak itu bisa sampai kepada apa yang diinginkan, maka semuanya menjadi baik. Jadi langkah apapun yang bisa dia lakukan untuk mencapai keinginan syahwatnya, maka itu menjadi baik menurut dia. Wa in kana mungkaran aw fahishan. Walaupun sesuatu itu adalah perbuatan yang mungkar atau keji, ya, perbuatan yang keji. Tapi kalau itu bisa membuat dia bisa sampai kepada apa yang dia inginkan, ya, maka itu menjadi baik. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi tamak, yang kedua hasad. Kemudian kata Syekh, wa min abwabihil azimati, ya, di antara pintu yang besar, ya, yang bisa dilewati oleh syaitan adalah al-ghadab wasyahwah wal hiddah. Wa innal ghadab ghaulul aqli. Yang pertama adalah murka atau sifat marah. Ya, sifat marah. Yang kedua syahwat. Ya. Dan yang ketiga adalah al-hiddah. Hiddah ini, ya, nanti kita hiddah itu keras, ya, atau hati yang tajam, ya. Jadi yang pertama adalah ghadab. Ghadab itu ghaulul aqli, bisa menghilangkan, menyesatkan akal. Jadi akal seseorang itu bisa hilang dengan kemarahan. Wa idza dha'afa jundul aqli hajama hina idzin asy-syaitan fala'iba bil insan. Ya. Ketika tentara jundul akal, ya, tentaranya akal itu melemah, maka pintu syaitan tadi membesar. Lalu dia pun mempermainkan seseorang, ya, mempermainkan manusia. Wa qad ruwiya anna iblis yaqul. Diriwayatkan bahwa iblis mengatakan, kanal abdu hadidan
qallabnahu kama yuqallibus sibyan al-qurah. Ya, ada seseorang yang hadid itu besi, kasar ya. Ibarat sesuatu yang keras. Ya, sesuatu yang keras. Jadi seseorang itu keras, kasar. Qallabnahu, maka kami pun membolak-balikan, mempermainkannya. Kama yuqallibus sibyan, sebagaimana anak kecil yang mempermainkan bola, ya, menggiring bola. Jadi dia setan akan terus menggiringnya ketika hatinya keras, ya, maka setan akan menggiring hatinya sebagaimana anak kecil yang menggiring bola. Nah, itu. Kemudian yang berikut adalah di antara pintu setan hubud tazayyun fil manzil wa thiyabi wal athath. Suka berhias. Ya. Berhias pada apa? Rumahnya, pakaiannya, perabotnya. Wala yazalu yad'u ila imaratid dari wa tazyini suqufiha wa hitaniha wa tazayyun bithiyabi wal athath fayaksarul insan tula umrihi fi dzalik. Ya. Nah, jadi suka berhias, mempercantik, ya, mempercantik rumahnya, mempercantik pakaiannya, mempercantik perabotnya. Dia terus, ya, mengajak, ya, orang lain untuk melakukan itu, ya, memperhias rumahnya, mengganti lagi atapnya, ya, memperbaiki temboknya, ya, memperindah pakaiannya atau perabotnya, lalu dia rugi, ya, sepanjang umurnya, ya, hanya untuk sibuk dengan memperindah dan memperindah, mempercantik dan mempercantik. Itu aja kerjanya. Ya, habis waktunya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pintu syaitan yang lain adalah asyab'u, ya, kekenyangan. Fa innahu yuqawwi asyahwah. Dari kenyang itu bisa menguatkan syahwat. Wa yushghilu anit ta'ah, dan menyibukkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikut adalah at-tama' finnas. Tamak terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, orang lain. Fa inna min tama'i fi syakhsin fa in tama'a fi syakhsin balagha bitsana'i alaihi bima laysa fihi. Ya. Ketamakan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Nah, efeknya adalah ketika seseorang, ya, tamak terhadap apa yang ada pada orang lain, maka dia akan memuji orang itu secara berlebihan. Ya, padahal orang itu tidak punya apa-apa, ya, tapi dia memuji, ya, seakan-akan orang itu punya, padahal tidak punya. Ya, ini karena menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Ya, wadahanau, ya, mudahana, ya, waddu law tudhinu fayudhinun. Jadi mudahanah itu ketika ada orang yang melanggar, ya, dia tetap berlemah lembut kepada orang itu tanpa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Agar apa? Agar orang itu pun baik sama dia. Ya, dan ini tidak bagus. Walam ya'murhu bil ma'ruf walam yanhahu 'anil munkar. Tidak melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, karena tamak terhadap apa yang ada pada orang lain, ya, dan dia ingin mendapatkannya dari orang tersebut. Yang berikut adalah wa min abwabihi al-ajalah wa tarkut tathabbut, terlalu tergesa-gesa dan meninggalkan klarifikasi, ya, jadi tidak mau klarifikasi. Ini juga pintu syaitan, hati-hati, ya. Pintu syaitan itu adalah tidak mau klarifikasi, terlalu cepat memvonis, terlalu cepat melakukan sesuatu, ya, tidak
tidak pelan-pelan, tidak teliti terlebih dahulu, ya. Nabi SAW mengatakan al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala. Tergesa-gesa itu dari syaitan dan kehati-hatian, ketelitian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara pintu masuknya syaitan. Kemudian diantara pintunya yang lain adalah hubbul mal, cinta harta. Wa mata tamakkana minal qalbi afsadahu. Ketika cinta harta itu ada pada hati seorang, maka dia bisa merusak hatinya. Wa hamalahu ala talabil mali min ghairi wajhihi. Itu yang menghantarkan dia untuk mencari harta tidak sesuai dengan yang seharusnya dia lakukan. Wa akhrajahu ilal bukhl, mengeluarkan dia kepada sifat kikir, pelit. Wa khaufuhu al-faqr, serta takut terhadap kefakiran. Ya, takut terhadap kefakiran. Famana al-huquq al-lazimah, sehingga dia tidak melakukan hak-hak yang harusnya dia lakukan terhadap hartanya. Ya, ini bahayanya orang yang yang cinta terhadap harta. Kemudian di antara pintu syaitan yang lain adalah hamlul awam ala ta'assubi fil madzahib dunal amal bi muqtadaha. Membawa orang awam ya untuk atau mengajak orang awam untuk ta'assub kepada madhab tertentu ya, tanpa melakukan konsekuensinya ya, tanpa memperhatikan konsekuensinya ya. Kemudian yang berikut adalah di antara pintu masuknya syaitan, hamlul awam ala tafakkur fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi wa fi umur la tablughuha uquluhum hatta yushakkikahum fi aslidin. Di antara pintu masuknya syaitan adalah ketika ada orang yang mengajak orang lain untuk merenungi zat Allah, ya, memikirkan zat Allah. Bagaimana sih zat Allah? Bagaimana sifat Allah? Ya, pada perkara-perkara yang akal mereka tidak sampai. Ya, akalnya orang awam itu tidak sampai. Justru yang terjadi adalah meragukan, membuat mereka ragu terhadap prinsip-prinsip dalam agama. Ya, nah, ini berbahaya. Ketika ada orang yang justru membuat orang lain ragu ya dengan prinsip-prinsip agama. Ya. Kemudian di antara pintu syaitan adalah su'udzanni bil muslimin. Prasangka buruk terhadap kaum muslimin. Fa inna man hakama ala muslimin bi su'idzannihi ihtaqarahu wa atlaqa fihi lisanuhu. Ya. Karena siapa yang menghukumi seorang muslim dengan prasangka buruk, maka dia akan meremehkannya, akan merendahkannya, dan lisannya dengan mudah untuk membicarakan mereka. Wara'a nafsahu khairan minhu. Dia memandang dirinya lebih baik daripada mereka yang dia bicarakan. Wa innama yatarashahu su'adh-dhanni bi khabathidh dhan. Ya. Dan prasangka buruk ini semakin menguat ya pada seseorang itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan keburukan yang ada pada orang yang berprasangka itu. Li'annal mu'min yatlubu ma'adhiral lil mu'min. Karena seharusnya orang beriman itu selalu mencari-cari alasan ya untuk memberikan udzur kepada orang beriman, kepada saudaranya yang beriman. Jadi ketika ada saudaranya sesama mukmin, dia selalu berupaya untuk mencari udzur ketika sahabatnya berbuat salah. Dia mengatakan, oh mungkin alasannya ini, alasannya itu. Ya, bahkan kalau dia tidak tahu alasannya, ya dia akan mengatakan, oh mungkin ada alasan yang saya tidak tahu. Ya, sehingga dia melakukan hal itu. Nah, itu pun setelah Setelah tatsabut, setelah klarifikasi. Adapun sebaliknya wal munafiqu, orang munafik, ya bahatsu an uyubihi. Ya, orang munafik itu justru mencari-cari aib saudaranya.
ya, mencari-cari aib saudaranya. Ya. Wa yanbaghi lil insani ay yahtariza an mawaqifi at-tuham. Ya, hendaknya ya seseorang itu menjauhi tempat-tempat yang membuat dia tertuduh. Ya. Jadi seseorang tidak boleh berada pada posisi dia khawatirnya dia akan tertuduh. Li'alla yasa'a bihi adhan, agar orang tidak berprasangka buruk kepadanya. Fahadha torfun min dzikri madakhil syaitan. Inilah beberapa poin ya tentang pintu-pintu masuknya syaitan. Ya. Lalu Syekh menyebutkan tentang obatnya. Wa ilaju hadhil afati saddu al-madakhil bi tathhiril qalbi minas sifatil madhmumah. Ya. Bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya adalah menutup pintu ya, menutup pintu-pintu tadi, pintu-pintu setan yang sudah disebutkan sebelumnya dengan apa? Bitathhiril qalbi minas sifatil madmumah, dengan membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, ya, sifat-sifat yang tercela. Ya. Wa sayatil kalam ala hadhihi sifati insyaallah taala mufassalan. Dan pembahasan tentang ini akan dibahas secara rinci insyaallah. Ya. Kemudian wa idza qala'ta 'anil qalbi usul hadhihi as-sifat, usul hadhihi sifat, kalau wa idza qala'at 'anil qalbi usulu hadhihi sifat, kata Syekh, kalau sifat-sifat dasar ini sudah terlepas dari hati seseorang, baqiya lisyaitani bil qalbi khatarat wa jtiyazat min ghairi istiqrarin, maka syaitan ya berada pada posisi yang bahaya ya dari hati seseorang. Dia tidak punya tempat, ya, tidak punya tempat. Yang penting sifat-sifat tadi dicabut dari hati seseorang. Fayamna'uhu min dzalika dzikrullah, dan yang menghalangi dia untuk berada pada hatinya, ya, hati seorang adalah zikir kepada Allah SWT, wa imaratul qalbi bittaqwa, dan memakmurkan hatinya dengan ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mathalus syaitan kamathali kalbin ja'iin yakrubu minka. Perumpamaan syaitan itu seperti anjing yang kelaparan yang mendekatimu. Fa illam yakun baina yadayka lahmun wa khubzun, kalau tidak ada daging dan susu ya, dan roti, ya, kalau kau tidak punya daging dan roti, fa innahu yanzajiru bi antakul lahu ikhsa, ya, maka dia akan yanzajir, dia akan menggonggong, ya, sampai engkau mengatakan ikhsa, ya, maksudnya diam, Allah alam. Wa in kana baina yadayka syai' min dzalika wa huwa ja'i, kalau ada sesuatu ya padamu dan dia dalam keadaan lapar, lam yandafi anka bi mujarradil kalam, maka dia tidak akan pergi ya hanya dengan berbicara, ya, sekedar dengan usir saja dengan lisan itu tidak cukup, ya. Adapun kalau kau tidak punya, maka dengan membentak sedikit saja dia akan pergi. Fakadzalika al-qalbul khali an quti syaitan. Demikian pun hati yang tidak ada makanan syaitan di dalamnya. Yanzajiru anhu bimujarradi adzikr. Dia akan pergi hanya dengan berzikir kepada Allah SWT. Yang penting dalam hati kita tidak ada makanan bagi syaitan. Fa ammal qalbu alladhi ghalaba 'alaihi hawa. Adapun hati yang dikuasai oleh hawa nafsu, fa innahu yarfa'u dzikr ila hawashihi. Iya. Maka dia akan mengangkat ya atau menghilangkan zikir itu.
fala yatamakkanu dzikru min suwaidaihi, ya. Zikir tidak bisa menempati, ya, hati itu yang apa? Yang menghitam. Fayastaqiru syaitan fi suwaida, ya, atau fi suwaida. Maka syaitan akan menempati titik-titik hitam itu. Wa idza aradta misdaqa dzalik fata'ammal hadza fi sholatik. Kalau engkau mau membuktikan tentang kebenaran, ya, perkataan ini, maka renungi ketika engkau di dalam sholatmu. Wanzur ila syaitan kaifa yahdutsu qalbak. Perhatikan bagaimana syaitan membisikkan sesuatu ke dalam hatimu. Fi mithli dzalikal mautin, pada posisi demikian. Bidzikri suq, ya, dengan apa? Mengingat pasar, wa hisabul muamilin, ya, hitungan apa namanya? Hitungan gaji, ya, orang-orang yang para pegawai, wa tadribu amri dunia, tadbiru amri dunia, bagaimana mengatur urusan-urusan dunia. Itu semua, ya, muncul di dalam salat. Wa'lam annahu qad ufiya min haditsin nafs. Ya, jadi di paragraf ini, ya, paragraf yang ini nih, ya, Syekh ingin menjelaskan, ya, bahwa bukti adanya syaitan di dalam hati kita itu adalah ketika di dalam salat kita. Ya, perhatikan dalam salat kita apa yang terjadi, ya. Kalau di dalam salat kita, ya, syaitan akan datang dengan mengingat yang tadinya kita tidak ingat, ya, menghitung, ya, berapa jumlah apa namanya rotib, ya, atau gaji dari pegawai atau perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi, maka ketahuilah bahwa ada tempat bagi syaitan di dalam hati kita. Nah, kemudian di paragraf berikutnya Syekh mengatakan wa'lam, ya, ketahuilah annahu qad ufiya, ya, ketahuilah bahwa hadithun nafs, ya, bisikan di dalam hati itu terkadang dimaafkan, ya, terkadang dimaafkan. Wa yadkhulu fi dzalika ma hamamta bihi. Masuk dalam masalah ini adalah apa yang engkau obsesikan. Ya, wa man taraka dzalika khaufan min Allah taala kutibat lahu hasanatun. Namun siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka ditulis baginya satu kebaikan. Wa in tarakahu li'a'inkin, kalau dia tinggalkan karena adanya penghalang, rajauna lahu al musamahah, dan kata Syekh, kita berharap dia masih bisa ditolerir. Illa ayakuna azman, kecuali kalau ada tekad, ya, artinya dia tekad. Fa in azima alal khati'ah khati'atun. Fa innal azma, karena sesungguhnya bertekad melakukan sebuah dosa itu adalah dosa. Ya, artinya kalau sesuatu yang masuk dalam hatinya itu memang tidak ada kesengajaan, maka itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau ada kesengajaan untuk melakukannya, maka kata Syekh, ya, bertekad, ya, keinginan melakukan sesuatu itu sudah melakukan sebuah kesalahan atau satu dosa, itu adalah dosa. Ya, dalilnya adalah sabda Nabi SAW, idzal taqa muslimani al-muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtulu finnar. Kalau dua orang muslim, ya, dua orang muslim berjumpa, ya, berjumpa dengan dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ya, kemudian periwayat hadis yang mengatakan, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh, ya, benar dia harus masuk neraka. Bagaimana dengan yang terbunuh, yang dibunuh? Beliau mengatakan innau kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia juga bersemangat, ya, untuk membunuh sahabatnya, hanya saja, ya, dia yang keduluan terbunuh. Ya. Makanya yang membunuh dan yang terbunuh itu sama-sama masuk neraka. Ya, kenapa? Karena yang terbunuh masuk neraka disebabkan niatnya.
Ya, sementara yang membunuh masuk neraka karena memang dia membunuh. Iya. La yadkhulu fi hadzal hadisi qitalu ahlil baghi. Kata Syekh, catatannya di apa namanya? Hamisnya, footnote-nya, bahwa tidak masuk dalam hadis ini orang yang membunuh pelaku maksiat. Iya. Al-iqabu ala man azima alal maksiyah biqalbihi wa watana nafsuhu alaiha. Ya. Jadi siksaan itu, iqab itu, balasan itu diberikan kepada orang yang bertekad melakukan maksiat di dalam hatinya, ya. Dan jiwanya menguatkan itu, ya. Baik. Wa kaifa la taqau al mu'akhadzah bil azm. Ya, bagaimana orang yang bertekad ya melakukan dosa itu tidak diadab, ya. Wal a'malu binniyat, sementara niat amalan itu tergantung niatnya, ya. Jadi orang yang bertekad melakukan sebuah kesalahan, ya dia akan disiksa. Kenapa? Karena amalan itu tergantung niat. Wahalil kibru warya'u wal ujub illa umurun batinah. Dan sombong, ria, ya, ujub, itu semua adalah perkara-perkara ya batiniah, ya, perkara-perkara batin. Walau anna insanan ra'a ala firashihi ajnabiyatan dhannaha zaujatahu lam ya'tham biwat'iha. Kalau ada seseorang yang lihat di atas tempat tidurnya seorang perempuan, ya, perempuan yang sebenarnya bukan istrinya, tapi dia mengira bahwa perempuan itu adalah istrinya. Lalu dia menggauli perempuan tersebut, ya, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak berniat untuk bermaksiat, ya. Yang dia niatkan adalah menggauli istrinya. Walau ro'a zaujatahu wa dhannaha ajnabiyah athima biwatiha. Lalu kalau dia melihat ya istrinya, ya, dia melihat istrinya, lalu dia kira itu adalah perempuan yang lain, bukan istrinya, maka ketika dia menggauli perempuan tersebut, dia berdosa. Wa kullu hadza muta'alliqun bi'aqdil qalbi, dan semua ya berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Nah, ya. Baik, insya Allah kalau suara terputus-putus nanti saya akan kirimkan rekamannya insya Allah. Ya. Yang penting dicatat pembahasan kita sampai halaman ke 178 pasal yang pertama di bab ini. Ya. Baik, saya kira demikian pembahasan kita. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Nah, eh, sesuatu yang maksudnya baru kita niatkan kejahatannya namun kita tidak lakukan, itu tidak terhitung ya sebagai dosa sampai kita melakukannya. Apakah seperti itu maksudnya? ya, Syekh seakan-akan mengatakan demikian, bahwa orang yang bertekad melakukan satu dosa, ya, itu ya tentu ketika dia lakukan maka dia akan terjatuh pada dosa, ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ahlan sad. Nanti ada rekaman, insya Allah. Ada rekaman kita kirim. Nah, jadi memang pembahasan yang disampaikan oleh Syekh adalah bahwa ketika seseorang berniat melakukan satu kesalahan, ya, itu perbuatan dosa sebenarnya. Nah, silakan Ustaz Sulaiman. Fadhal. Is'al tu'ta. Nah, Ustaz, syukran atas kesempatan yang diberikan.
Jadi kaitannya soal niat Ustaz. Di sini kami punya dua pertanyaan. Ya, Yang pertama Ustaz, bahwa ada sebuah ungkapan kalau para salaf terdahulu itu mereka bertransaksi dengan niat. Nah, sekalipun amalan yang mereka lakukan itu apa ya? eh, Tidak mereka lakukan secara sempurna, tetapi mereka niatkan untuk melakukan secara sempurna, maka mereka pun akan mendapatkan pahala secara sempurna. Kasusnya ini Ustaz, kalau memang di setiap paginya Ustaz, di setiap paginya kita berniat bahwa saya niatkan kegiatan saya dari detik ini sampai saya tidur kembali, itu semua saya niatkan untuk beribadah kepada Allah. Dengan satu niat itu Ustaz. Jadi apakah ketika saya pergi ke pasar, kemudian belanja, kemudian bermain dengan anak, semuanya itu terhitung ibadah atau tidak, Ustaz? baik. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, ada seseorang dia menyedekahkan semisal kayak karpet atau sejadah untuk masjid dengan niat supaya dia mendapatkan amal jariah dari barang tersebut. Tetapi dari pihak masjid dengan pertimbangan masih banyak yang bagus, maka barang tersebut tidak dipakai, Ustaz. Barang tersebut disimpan. Apakah amal jariahnya itu ataukah pahalanya itu terus mengalir sekalipun barangnya belum terpakai, ataukah pahalanya tersebut mengalir ketika barang tersebut dipakai, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik. Nah, ya. Ya, Nah, Ustaz. Jazakallah ya. khairan, Ustaz. Baik. Yang pertama berkaitan dengan niat di awal pagi, yang kita niatkan semua kebaikan itu dari pagi sampai malam semata-mata beribadah kepada Allah. Apakah ketika kita melakukan aktivitas duniawi itu menjadi ibadah? Ya, memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bahwa ibadah itu semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dan perbuatan lahir batin. Semuanya akan bernilai ibadah. Maka ketika kita berniat ya di awal hari ya bahwa seharian insya Allah kita uh, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu kita dapatkan sesuai dengan niat kita. Ya, maka kebaikan-kebaikan di hari itu insya Allah tercatat sebagai ibadah kepada Allah selama tidak dikotori dengan perbuatan-perbuatan ria atau hal yang mengotori atau mengurangi nilai pahala dari ibadah kita. Nah, kemudian yang kedua, orang yang sudah menyumbang tapi belum terpakai, insya Allah dia mendapatkan pahala menyumbangnya, pahala sedekahnya. Adapun amal jariahnya, Allahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui, itu akan mengalir ketika sudah digunakan. Tapi di saat dia mensedekahkan itu, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Ya. Adapun pahala dia digunakan nanti ketika digunakan. Ya. Nah, tentu Allah bisa saja ya memberikan pahala kapan saja ya. Tetapi tentu kita dalam hal ini memang tidak atau belum kami temukan dalil khusus mengenai sedekah yang belum terpakai ya kemudian ada pahalanya ya ada pahalanya yang kita pahami adalah bahwa niat sedekahnya itu insya Allah berpahala tapi untuk mendapatkan pahala dia dimanfaatkan itu ketika digunakan ya. Nah, Allah alam. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan untuk Baik, jawabannya, Ustaz. barakallahu fiik. Silakan. Wa fiik barakallah.
Ada lagi yang lain? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada tambahan. Oh iya, Ustaz Ibrahim, sudah bisa presensi online ya?